Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh kami yang hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Yuwono MDiomed. Dengan segala hormat kami silakan. Dari kalangan kalian sendiri, Rasul itu merasakan penderitaan kalian. Rasul itu menginginkan kalian semua beriman. Rasul itu pemaaf dan penyayang kepada kalian semua. Surat At-Taubah, surat nomor 9, ayat yang ke-128. Yang kami muliakan, yang kita muliakan, kita hormati Wali Kota Palembang. Aku tidak pakai biji-bijinya Wali Kota Palembang, yaitu kakak kami Haji Rabu Dewa. Beliau, saya dapat omongan dari Pak Surinto, ini nak nunggu yang ceramah, mestinya lah ringgut atau acara. Tapi kepada nak nunggui, maka saya akan kasih pantun dikit. Beli pisang dari pasar Kalimo, Lasia tidak lama-lama. Oke. Kemudian kami muliakan kakak kami Haji Abdali. Lama kami tidak ketemu di OI, karena ketemu lagi di sini sebagai wakil bupati dari Pekanbaru dengan penduduk lebih dari 410.000 dari rumah itu Pekanbaru, kalau kamu tidak tahu. Kemudian kami hormati Kanda Syekhul Bahri. Ini beliau Presiden Ogan Ilir in tribal bahasa Inggrisnya, artinya kepala sukunya. Ini kan pimpinan pusat. Tadi ada berapa provinsi? 13 provinsi. Jadi presiden ada berapa itu kan? Dan seluruh tokoh, ada sesepuh, ada diakoni, jadi semua sesepuh dan semua yang hadir di sini, termasuk adalah pengurus Pamukoi Palembang. Ini PGRI, saya dari keluarga besar PGRI. Berzanji, yaitu tentang sejarah Rasulullah yang dikemas dalam bentuk syair yang begitu indah. Maka itu secara ilmu pengetahuan itu namanya inheritance. Bahasa Kitoyo adalah namanya silsilah atau keturunan. Maka hikmah pertama dari Maulid adalah silsilah. Saya mau sampaikan silsilahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wa qafihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Di surat Al-Baqarah ayat 129. Wahai Allah, turunkan kepada mereka seorang rasul yang akan membacakan ayatmu, yang akan mengajarkan ilmu dan hikmah, dan akan membersihkan jiwa mereka. Itu doa Nabi Ibrahim kira-kira 2700 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan doa itu diijabah oleh Allah di Al-Baqarah dan surat Ali Imran ayat 164 dan di surat Jumu'ah 62 ayat yang kedua. Diijabah oleh Allah. Jadi ketika kita menginginkan keturunan yang bagus, syarat pertama doa. Jadi keluarga besar kita Ogan Ilir ini, doalah mudah-mudahan seterusnya akan ada keturunan yang terbaik. Dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim memperoleh Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dua-duanya Nabi. Maka kemudian kita lihat dari jalur Nabi Ishak lahirlah keturunan yang disebut sebagai Bani Israel. Oke, dari keturunan Nabi Ismail lahirlah yang paling unggul waktu itu namanya Adnan. Dari Adnan turunlah keturunan kepada Kinana. Dari Kinana turun kepada Fihr bin Malik atau Quraisy. Dari Quraisy banyak lagi keluarga-keluarga, salah satunya adalah Hashim dan Wahab. Dari Hashim ada keturunannya adalah Abdul Muthalib, Abdullah. Dari Wahab keturunannya adalah Aminah. Itulah silsilah Rasulullah tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini silsilah yang terbaik. Saya mau sampaikan datanya, kebetulan saya adalah bidang ahlinya genetika tentang DNA.
keturunan organ ilir ini keturunan yang sangat kuat dari segi keturunan DNA-nya. Tapi saran saya, kalau sampai ini, saran saya sebaiknya disebutin di Al-Quran di surat 49 ayat 13, wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sebaiknya kalau menikah itu bagusnya online. Maksudnya bukan sama organ ilir, sama organ ilir. Bukan apa-apa ini, saya sampaikan. Carrier penderita thalassemia itu kelainan darah yang dia tidak mampu mengangkut oksigen, dan kemudian anak ini kemungkinan akan meninggal antara usia 10 sampai 15 tahun. Carrier tertinggi di dunia untuk penyakit ini ada pada orang organ ini. Carrier itu gawat. Dia akan muncul kalau organ ilir ketemu sama organ ilir, akan muncul kemungkinannya besar. Ini hitungan ilmiah. Karena tadi sama, saya kasih contoh tadi. Rasulullah tadi itu berjauhan sudah dari keturunan siapa itu ketemu apa namanya Siti Aminah sama Abdullah itu, walaupun keturunan Quraisy tapi jauh. Jadi ini thalassemia ini kami melakukan penelitian sudah lama sampai hari ini. Maka sarannya adalah kalau kaca perluas, apalagi nanti untuk polifiten, lebih luas lagi. Kamu pasti nengok, aku ini kan namanya jauh nih. Lama aku diulak kecil, kenapa dia? Ada kecil, kemudian sekolah kami sekolah alam lama itu laba dalam. Kemudian lagi sekarang kami pindahkan di sini, direkturnya juga mau marah uang. Jadi intinya dengan diversity keberagaman ini, maka keluarga besar ini akan bertahan. Itu hikmah pertama dari Maulid ini. Rasul mempertahankan keanekaragaman atau diversity, perbedaan-perbedaan. Tadi nyalon-nyalon juga kan beda-beda partai ini. Kamu sih kok partai nggak? Tidak banyak. Tapi perbedaan ini saling menguatkan. Nah, ini hikmah pertama dari Maulid kita, bahwasanya keturunan yang terbaik adalah keturunan yang beragam. Kemudian ini akan menjadi satu tujuan. Yang kedua, dari hikmah Maulid nanti, Rasulullah SAW adalah contoh bentuk dari berhasilnya pendidikan. Ini banyak sekali yang ada di sini, terutama para pejabatnya ini yang semuanya berkecimpung lebih kurang gara-gara supportingnya kepada pendidikan. Pendidikan ini Rasul, ibu-ibu, Aminah ibunda Rasul itu meninggal waktu Rasul sudah usia 6 tahun. Ini ada masalahnya. Kenapa 6 tahun baru ibundanya meninggal? Karena seorang ibu mesti mendidik anaknya tidak boleh pisah sampai usia 6 tahun. Saya sampaikan, anak usia lahir sampai 3 tahun otaknya tumbuh. Usia 3 tahun sampai 6 tahun otaknya berkembang pesat. Jadi kalau ingin anaknya cerdas dan bagus, itu kesempatan paling besar sampai usia 6 tahun. Lewat dari 6 tahun terjadi penurunan sampai usia 14 tahun. Jadi jangan hilang kesempatan mendampingi anak sampai usia 6 tahun. Jadi jangan sembarangan. 6 tahun ini pokoknya. Kenapa? Apa yang terjadi pada Rasul adalah sudah disetting oleh Allah. Jadi Allah men-settingnya, ibundanya wafat pada usia Nabi Muhammad usia 6 tahun. Artinya sudah cukup pendampingan dari ibunya. Kemudian ada yang nanya, kenapa ayahnya tidak mendampingi? Nabi Muhammad sudah meninggal ketika Nabi Muhammad dalam kandungan. Karena rumusnya al-ummu madrasatul ula. Pendidik utama adalah ibu. Bahkan Rasul mengatakan ibumu. 3 kali porsi ibu baru ayahmu. Saya sebagai ahlinya sudah membuktikan 75% kecerdasan seorang manusia ditentukan oleh ibunya. Pakai bahasa organ ilir, behind the great man there is the great woman. Kalau kamu nengok ada ngomong bersama ini, pasti di belakangnya ibunya adalah orang yang hebat. Bukan ibunya, itu clear ini. Bapak-bapak ada yang nanya, agak lucu dikit.
Mak Mano anak aku tuh ada intinya loh. Berarti kamu salah nyari bini. Itu rumusnya. Ini senianan. Sudah saya bacakan tadi ayatnya, surat 9 ayat 128. Kehadiran Rasul yang pertama adalah azizun alaihi ma'anitum. Kehadiran Rasul yang pertama adalah merasakan penderitaan warga atau mengurangi penderitaan warga. Jadi kehadiran kita di mano-mano itu bagusnya uang hilang atau berkurang penderitaan. Tapi kalau kita hadir tambah ada malah, itu berarti tidak cocok. Bukan seperti hikmah maulid ini. Jadi ketika hadir, kita hadir dan ternyata penderitaan orang lebih berkurang dan seterusnya. Alhamdulillah. Apalagi kita tadi sudah bacakan tokoh-tokoh kita di OI ini luar biasa. Tokoh yang dikenal punya track record memimpin di beberapa daerah dan sebagainya, ya memang seperti itu. Saya sampaikan di samping ada bawa keadaan penyakit tadi, OI juga itu termasuk indeks tertinggi dari segi protein. Artinya kecerdasannya itu di atas rata-rata suku yang lainnya. Itu termasuk hal yang positif. Pak ini, alhamdulillah. Nah, selamat datang. Jadi santai. Baik, beri tepuk tangan yang paling meriah Bapak Insinyur Haji Edi Santa Maduka. Tapi ya tergantung. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Baik, hikmah ketiga dari Maulid Nabi ini, yang pertama tadi hikmahnya kita sudah berbicara tentang inheritance atau keturunan. Yang kedua kita bicara pendidikan. Yang ketiga ringkasnya kita bicara tentang misi yang dibawa oleh Rasul. Seorang Rasul, seorang pemimpin punya misi seperti ini. Yang pertama, azizun alaihi ma'anitum, menguraikan masalah, bukan menambah masalah, yaitu meringankan beban penderitaan warganya. Itu satu, disebut di Al-Quran surat 9 ayat 128. Yang kedua, harisun, orang yang menginginkan warganya lebih maju, lebih bagus, lebih makmur, beriman dan sebagainya. Jadi ingin warganya lebih maju, tidak dibodohi, tidak ke belakang, justru ingin lebih ke depan. Itu akan lebih senang akan seperti itu. Yang ketiga, seorang pemimpin, seorang rasul itu dia sangat pemaaf. Artinya kalaupun diprotes, kalaupun apa, dia terima. Karena dia adalah kalau seorang pemimpin manusia biasa tentu, seorang rasul tentu juga adalah ada hal-hal yang bisa diusulkan kepada beliau. Nah intinya seorang rasul itu, seorang pemimpin itu pemaaf, tidak mudah marah. Dan yang terakhir adalah rahim, penyayang kepada warganya. Hadirin rahimakumullah, dan hikmah keempat penutupnya saya ingin bacakan di surat nomor 11 ayat 80. Tolong dibacakan dulu. 11:80 surat Hud ayat 80. Ini penting bagi saudara. Awi ila ruknin syadid. Kalimatnya adalah ruknin syadid. Ruknin syadid adalah keluarga yang kokoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik
والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فواتك اللهم رابطتها وألم مداها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واصر صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Wahai Allah, saksikanlah kami yang berkumpul di sini, hati kami berkumpul karena mencintaimu. Kami bersatu padu menyokong agamamu. Kami semua saling menyokong dalam kebaikan untuk kemajuan. Karena itu ya Allah, kuatkanlah ikatan hati di antara kami. Berilah petunjuk kepada hati kami. Bimbinglah kami senantiasa ya Allah. Wahai Allah, hidupkan kami dalam ma'rifah. Wafatkan kami sebagai syuhada di jalan-Mu. Engkau sebagai wali dan sebagai penolong, kabulkanlah permohonan kami. Walhamdulillahirabbil alamin.